Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Dwi Aprilianda, berasal dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan 4 indikator tentang KD 3.2 mengenai ketenagakerjaan. Yang dimana indikator pertama itu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Yang kedua adalah angkatan kerja, yang dimana penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Yang ketiga itu kesempatan kerja, adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Indikator yang kedua yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja. Satu, menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini terbagi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani ini adalah tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan otaknya dalam bekerja. Contohnya itu manajer perusahaan, direktur, maupun pejabat negara. Yang kedua yaitu tenaga kerja jasmani, adalah tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tangannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya itu buruh suatu pabrik maupun buruh tani. Yang kedua yaitu berdasarkan hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungan dengan produk ini terbagi dua menjadi, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan atau produksi suatu produk. Contohnya itu para pekerja seperti tukang jahit dan perusahaan tekstil. Lalu tenaga kerja tak langsung, yaitu orang yang cenderung memiliki tugas lebih ke fisik. Contohnya itu manajer, supervisor, maupun direktur. Yang ketiga yaitu tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja pabrik maupun tenaga kerja kantor. Tenaga kerja lapangan ini yaitu tenaga kerja yang bekerja terjun langsung ke lapangan, bahkan terkadang berhubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya itu marketing lapangan. Yang kedua yaitu tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, biasanya di bagian produksi. Yang ketiga yaitu tenaga kerja kantor, adalah tenaga kerja yang bekerja di kantor seperti tenaga administrasi dan keuangan. Indikator yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian upah. Upah adalah pembalas berupa uang yang sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Indikator yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang secara umum tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan hukum permintaan, yang dimana jika penawaran lebih besar daripada permintaan, tingkat upah cenderung turun, dan sebaliknya jika penawaran lebih kecil dari permintaan, maka upah itu cenderung naik. Yang ketiga yaitu kesempatan pemberian kerja dan penerimaan kerja, yang dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan penerima kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja atau upahnya. Yang ketiga yaitu upah minimum, yang dimana upah minimum ini adalah upah standar yang diterima agar mereka dapat mempertahankan kesejahteraan dan hidup layak, sehingga tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.